penguji pada Ibu Isnaini Ramadan selaku coach dari Ibu Eka Nurfadila dan Ibu Hariska Pratiwi. Selamat datang, terima kasih Pak Syukur Ibrahim sudah bergabung untuk mendampingi Ibu Eka dan Ibu Hariska. Seluruh unsur ujian sudah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Coach, Ibu Isnaini untuk memimpin jalannya skenario ujian. Saya host yang bertugas izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus. Yang kami hormati Bapak Mentor, Pak Syukur Ibrahim. Selamat datang Pak, terima kasih berkenan mendampingi kedua penyaji kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Eka Nurul Fadila, Ibu Hariska, dan Pak Rahmat. Langsung 10 menit dari sekarang ya, dimulai dari Ibu Eka, lalu dilanjutkan Ibu Hariska. Silahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji saya hari ini, Pak Arhan Firdaus, SIP. Yang terhormat Ibu Isnaini Ramadan, SOS MM sebagai coach, dan yang saya hormati Pak Syukur Ibrahim sebagai mentor saya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Pelayanan Kepangkatan Berbasis Teknologi Informasi di RSUD Morowali. Perkenalkan, saya Eka Nurul Fadila Amrullah, Jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Izin lanjut. Ya, selama saya bekerja dari hasil observasi selama saya bekerja di rumah RSUD Morowali, ada 4 isu yang saya dapatkan. Yang pertama, belum tersedia data pendukung kepegawaian dalam bentuk digital. Yang kedua, pelayanan kepangkatan tidak berjalan lancar. Dan ketiga, kurang disiplin pegawai dalam mengumpulkan laporan kinerja. Keempat, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Setelah melakukan teknik tapisan isu menggunakan analisis APKL dan didapatkan skor tertinggi ialah isu pelayanan kepangkatan tidak berjalan lancar. Lalu dilakukan fishbone untuk menentukan faktor penyebab, lalu analisis SWOT untuk menemukan alternatif pemecahan isunya, dan metode MC Namara untuk menentukan gagasan alternatif yang sesuai dengan indikator efektivitas, kemudahan, dan biaya. Didapatkan gagasan isu dengan nilai tertinggi, yaitu digitalisasi pelayanan kepangkatan berbasis teknologi informasi. Ya, lanjut. Dalam rencana kegiatan aktualisasi ini, saya punya 5 kegiatan dengan beberapa tahapan. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, kedua melakukan konsultasi dengan Kasubag Kepegawaian, dan ketiga membuat rancangan kerja mengenai gagasan digitalisasi kepangkatan ini. Outputnya nanti akan ada saran dari mentor, dokumentasi pada saat konsul, dan ada rancangan kerja. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, pertama di akuntabilitas ada kejelasan dan integritas, kedua di nasionalisme ada ketuhanan dan keadilan, etika publik terbuka, sopan dan santun, transparansi dan menjaga informasi, dan bersikap hormat. Di komitmen mutu ada efektif, efisien, dan inovatif. Di anti korupsi ada disiplin dan kerja keras. Lanjut, kegiatan kedua ialah mengumpulkan data kepangkatan PNS. Tahapannya pertama koordinasi dengan tim SDMK untuk mendapatkan akses data PNS. Kedua mengumpulkan data PNS penunjang kelengkapan syarat kepangkatan. Dan ketiga menentukan teknik pengumpulan data pendukung lainnya. Outputnya nanti akan dokumentasi dengan tim SDMK. Ada data dan dokumen kepangkatan PNS dalam bentuk fisik dan pertanyaan-pertanyaan untuk Google Form. Keterkaitannya dengan nilai dasar ASN ialah akuntabilitas, ada tanggung jawab, jujur, kejelasan, keseimbangan, dan transparan. Di nasionalisme ada nilai persatuan,
dan kerakyatan. Nilai etika publik ada nilai jujur, terbuka, sopan dan santun, transparansi dan menjaga informasi. Di komitmen mutu ada efektif, efisien dan orientasi mutu. Anti korupsi ada nilai kerja keras, sederhana dan adil. Lanjut untuk kegiatan ketiga ialah menyebarkan Google Form. Tahapannya itu membuat angket Google Form, lalu membuat tutorial cara pengisian Google Form, lalu menyebarkan Google Form ini via WhatsApp group. Outputnya nanti ada Google Form, video tutorial, dan link Google Form yang disebar di WhatsApp group. WhatsApp group RSUD Morowali. Lanjut, keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN ialah akuntabilitas, ada nilai tanggung jawab, keseimbangan, dan integritas. Di nasionalisme ada nilai kerakyatan. Etika publik ada nilai jujur, terbuka, sopan, dan santun. Di komitmen mutu ada efektif dan orientasi mutu. Di anti korupsi ada mandiri, disiplin, sederhana, dan adil. Kegiatan keempat ini adalah tabulasi data menggunakan program Excel dan membuat format surat pengantar. Tahapannya ada melakukan perekaman dokumen yang belum lengkap, lalu menginput data, lalu membuat format surat pengantar kepangkatan. Outputnya akan ada scan dokumen, database dalam bentuk Excel, dan format surat pengantar. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN ialah pertama di akuntabilitas ada nilai keseimbangan, integritas, konsisten, dan kepercayaan. Di etika publik ada nilai jujur, terbuka, sopan dan santun, transparansi, dan menjaga informasi. Di komitmen mutu ada efektif dan orientasi mutu. Di anti korupsi ada nilai mandiri, disiplin, sederhana, dan kerja keras. Lanjut di kegiatan kelima ialah menyampaikan hasil. Tahapannya melaporkan hasil final kepada mentor, menyimpan file dokumen di Google Drive, dan menyebarkan link penyimpanan dokumen. Outputnya ada saran atau koreksi dari mentor, folder dokumen, dan link Google Drive. Keterkaitan dengan nilai ASN, nilai dasar ASN ya di akuntabilitas ada tanggung jawab dan integritas, nasionalisme itu ketuhanan dan nilai kerakyatan, etika publik ada nilai terbuka, tulus, sopan dan santun, dan bersikap hormat. Komitmen mutu ada nilai orientasi mutu. Anti korupsi ada nilai jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab dan kerja keras. Lanjut, ini adalah matriks nilai-nilai ASN per tahapan. Lalu matriks kedudukan dan peran ASN dalam NKRI per kegiatan. Dan ini rencana timeline kegiatan saya. Dimulai dari 29 Oktober sampai dengan 2 Desember. Terima kasih. Oke, baik. Silakan dilanjutkan oleh Ibu Hariska. Silakan Bu Hariska. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, share screen. Kakak Ensen. Oke, terima kasih. Silakan Bu, stop share dulu Bu Hariska. Bu Hariska, ya, oke. Baik, silakan Pak Mentor, Pak Syukur untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap kedua penyaji tadi, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada saya. Jadi setelah saya menganalisis dan memperhatikan apa yang menjadi judul dan topik kedua teman-teman saya ini, memang sangat-sangat bermanfaat di Rumah Sakit Kabupaten Morowali, terutama tentang layanan-layanan digitalisasi informasi. Memang sangat kita pahami bahwa selama ini memang kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi sesuai dengan informasi-informasi yang sekarang ini. Jadi yang kedua judul ini memang sebelumnya
mereka telah melakukan konsultasi kepada saya sebagai mentor sekaligus juga sebagai kepada direktur selaku pimpinan rumah sakit terkait dengan program-program yang direncanakan oleh rumah sakit. Terkait dengan judul yang mereka yang mereka tampilkan ini, kami sangat menyetujui dan mudah-mudahan harapan kami, terutama harapan pimpinan, yang kami sangat mengharapkan nanti adalah implementasinya di rumah sakit. Saya kira ini memang adalah hal-hal yang perlu kita kembangkan, terutama terkait dengan digitalisasi kepangkatan. Ini memang perlu penanganan secara serius, sehingga dari waktu ke waktu ini tentu kita diatur oleh aturan-aturan sesuai dengan perkembangan. Nah, kalau database kita yang tersedia sesuai dengan judul-judul yang mereka tampilkan ini, saya kira sangat-sangat bermanfaat nanti, terutama di dalam pengembangan sistem digitalisasi kepangkatan di rumah sakit. Yang kedua tentang layanan digitalisasi informasi pelayanan. Memang tentu untuk kita mengetahui secara pasti bahwa kepuasan dalam proses pelayanan di rumah sakit itu kita tidak bisa menilai secara sepihak. Tentu yang menjadi patokan kita bahwa puas atau tidaknya pelayanan terhadap masyarakat itu adalah melalui informasi kuesioner. Nah, ini yang sangat bagus sekali, sesuai dengan tuntutan juga akreditasi di rumah sakit, bahwa dari semua unit-unit pelayanan itu memang kita butuhkan yang namanya kuesioner. Jadi mulai dari loket pendaftaran, kemudian sampai di ruang-ruang pelayanan itu, kita memang sudah merancang untuk melakukan hal-hal itu. Nah, bertepatan dengan adanya adik-adik yang ikut latihan dasar ini, sesuai dengan judul yang mereka tampilkan ini, ya mudah-mudahan nanti implementasinya itulah yang sangat kami harapkan, sehingga perkembangan demi perkembangan di rumah sakit itu semakin baik. Jadi itu saja barangkali Bu, dukungan saya terhadap teman-teman ini, dan saya akan pantau terus sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita pada kesempatan ini. Implementasinya itu yang saya sangat ingin harapkan nanti. Barangkali itu saja Bu, terima kasih banyak ini. Dan mudah-mudahan kedua adik-adik ini bisa melahirkan nanti ide-ide yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Ya, halo. Halo. Ya Pak ya, baik. Terima kasih Pak Syukur atas penguatan dan dukungannya. Silakan Bapak Penguji untuk memberikan masukan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor, Pak Syukur Ibrahim, atas kesediaan dan kesempatannya untuk mendampingi kedua peserta kami, Bu Eka Nurul dan Ibu Hariska. Tadi Bapak juga sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, dan memberikan penguatan-penguatan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami tetap meminta bantuan Pak Mentor, Pak Syukur, selaku atasan langsung dari kedua peserta kami ini, untuk pada saat mereka berdua melaksanakan kegiatan konsultasi dengan Pak Mentor untuk dapat memberikan saran masukan yang positif, kemudian dukungan dan persetujuan tentunya untuk memudahkan kedua peserta kami ini dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari kerja mendatang. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mentor, salam sehat dan mudah-mudahan tetap dilancarkan segala aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih banyak Pak. Untuk
Ibu Eka dan Ibu Hariska. Ada beberapa catatan nanti yang akan saya berikan, nanti tolong dicatat dan nanti bisa dilihat juga nanti di Kolabjar. Catatan saya ini tolong dimasukkan di dalam lampiran laporannya sebagai bukti evidence atau perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam rancangan aktualisasi ini. Kemudian secepatnya nanti diperbaiki, kemudian nanti ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani, itu secara kolektif saja nanti dikirimkan ke saya, lembar perbaikannya saja berupa PDF, secara kolektif 10 orang peserta di kelompok ini. Yang pertama untuk Ibu Eka dulu. Ini juga sama Bu Ariska ya untuk catatannya. Bicarakan dengan teman-teman angkatan terkait dengan cover. Ya, buat semenarik mungkin covernya sehingga menciri khaskan angkatan 27. Ini semua angkatan 27. Nanti sampaikan, bicarakan dengan ketua angkatannya. Kemudian Ibu Eka, saya lihat manfaat itu ada 4 ya. Bu Ariska juga manfaat itu ada 4. Yang pertama, untuk peserta ataupun penulis. Yang kedua, untuk unit organisasi. Yang ketiga, untuk daerah. Dan yang keempat, untuk masyarakat. Kemudian untuk Ibu Eka, Ya, Pak. kegiatan 5, ya, khususnya pada kegiatan 5. Sebentar. Di kegiatan 5 itu penyampaian hasil, melaporkan hasil database final kepada mentor, menyimpan file dokumen. Kegiatan 5 itu sebaiknya lebih ke evaluasi ya, Bu Eka. Ya, Pak. Lebih kepada evaluasi dan masukkan alat ukur untuk mengevaluasinya. Mungkin checklist, indikatornya dibuatkan, ataupun kuesioner yang dibagikan kepada teman-teman pegawai yang ada di rumah sakitnya. Kemudian jadwal kegiatan untuk Ibu Kiki dan Eka, tolong dirincikan hari per tanggal. Jadi mulai dari tanggal off kampus sampai dengan on kampus, menjelang on kampus berikutnya. Ya, misal dari tanggal 28 atau 29 off-nya, mulai 29, 30, 31 Oktober, kemudian tanggal Novembernya tanggal 1 sampai tanggal berapa? Nanti di tanggal 30 ya. Kemudian setiap tanggal merah itu diwarnai jadi warna merah. Seperti itu kalau mau merincikan jadwal. Kemudian untuk Ibu Eka sendiri ya, tadi sudah manfaat Ibu Eka, Ibu Hariska ya. Tadi Ibu Eka sudah, Ibu Hariska lagi. Manfaat sudah. Kemudian khusus di bab 2. Bab 2 itu saya lihat di situ peraturan kepalalan. Bukan peraturan ya, tapi keputusan. Kalau peraturan berarti lembaga administrasi negara. Kalau keputusan baru kepalalan. Jadi diperbaiki. Itu kalau saya tidak salah keputusan kepalalan 93 2021 terkait dengan pedomannya. Kemudian Bu Hariska berikan nomor di setiap tahapan kegiatan supaya bisa dilihat oleh pembaca ataupun penguji. Untuk kegiatan yang lain, no problem untuk kedua peserta ini. Bagus, saya tinggal menunggu nanti buktinya dari setiap output tahapan. Tetap konsultasikan dengan coach dan mentornya, laporkan setiap perkembangan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tahapan-tahapannya. Kemudian punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk keduanya ya, melaporkan laporan mingguan setiap minggu, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, berupa laporan sudah sejauh mana kegiatan ataupun tahapan yang sudah dilakukan. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coachnya. Jaga kesehatan dalam beraktualisasi, ya, karena keduanya berada di tempat yang rentan dan rawan terkena penyakit. Lengkapi semua bukti-bukti yang seperti yang saya sampaikan. Sampai ketemu di ujian aktualisasi. Selamat menghabituasikan nilai dasar profesi SN dan sukses selalu buat kalian. Saya tunggu semua bukti-buktinya di ujian aktualisasi. Sampai ketemu di 30 hari mendatang. Sekian dari saya kembalikan kepada coach dan mentor, moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Arhan. Ada tadi beberapa catatan, langsung diperbaiki ya ke adik-adik sekalian, jangan ditunda-tunda. Baik, Pak Mentor mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak penguji? Ada lagi Pak?
Cukup? Untuk sementara cukup barangkali Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Baik, dimulai dari Ibu Eka, silakan tanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan, lalu langsung closing statement ya. Silakan Ibu Eka. Baik, terima kasih Pak Arhan sebagai penguji saya hari ini. Saran dan masukannya ini sangat membantu saya untuk memperbaiki lagi rancangan aktualisasi saya ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dan insya Allah saya akan segera perbaiki. Ya, makasih. Lalu Ibu Hariska silakan. Baik, terima kasih untuk arahan dan bimbingan untuk penguji dan penguatan untuk mentor saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kegiatan aktualisasi kami berdua bisa berjalan dengan lancar dan secepatnya kami akan perbaiki rancangan aktualisasi kami. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Hariska, Bu Eka, Pak Mentor. Terima kasih Pak Mentor nanti yang akan membantu kedua teman-teman kita ini untuk mengimplementasikan aktualisasi yang mereka sudah rancangkan. Ya, makasih banyak. Dengan mentor, tentu ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Saya kira cukup untuk sesi berdua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Ibu Bapak penguji dan Ibu Coach, Ibu Isna di Ramadan. Terima kasih juga kepada Ibu Eka Nurul Fadila Amrullah dan Ibu Hariska dan juga Bapak Mentor Pak Syukur Ibrahim. Terima kasih dengan Ya, hormat makasih. Pak Mentor dan peserta untuk bisa meninggalkan room ujian ini. Pak, Izin live. izin live Pak. Silakan.